perselisihan itu justru malah datang setelah mereka mengetahui kebenaran. Paham maksudnya? Setelah ngaji malah berselisih. Sebelum ngaji malah cenderung bersatu. Benar gak? Sebelum itu banyak bertanya seperti itu. Saya dulu sebelum ngaji gak pernah itu berselisih, berdebat tentang agama atau berselisih kelompok Asy'ariyah dan lain-lainnya seperti ini. Allah fis sama, atau berselisih tentang kunut subuh dan lain-lainnya. Tapi setelah ngaji saya tahu itu ada perselisihan itu, nanti ada kunut subuh, nanti ada Asy'ariyah, nanti ada tentang asma, sifat Allah azza wa jalla, tentang sifat Allah, Allah fis sama, Allah di langit, Allah di atas arsy. Nanti ada perdebatan apalagi Maulid Nabawi, ikhtifal di Maulid Nabawi. Nah itu pun dinaskan oleh Allah azza wa jalla, wa mahtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Tidaklah mereka berselisih kecuali orang-orang yang telah datang kepadanya membak dimaja'athumul bayinat, setelah datang kebenaran pada mereka. Kenapa mereka berselisih? Karena kedengkian. Fastasnahum, lalu setelah terjadi perselisihan Allah memberi pengecualian. Lalu Allah fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haq biiznillah wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi pengecualian ketika terjadi perselisihan. Setelah mereka ngaji terjadi perselisihan, lalu Allah memberi hidayah untuk orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan. Allah beri kebenaran, ya kan? Biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu yahdi, Allah memberi petunjuk mayyasha, kepada siapa yang dikehendaki Allah, kepada jalan yang benar, ila siratil mustaqim. Kuncinya itu di kedengkian. Setelah dapat ilmu, dapat ilmu dulu ya, dapat ilmu karena dengki, kemunafikan. Kedengkian itu maksudnya kemunafikan, betul nggak? Ada sifat khianat, tidak jujur, dusta, terus apa? Curang, ingkar janji, suka terlambat. Datang terlambat sama suka terlambat itu beda loh. Ya Pak ya. Afan, bukan kemarin nyindir, bukan ini. Bukan, nanti disangka nyindir, bukan. Oke, saya perjelas lagi. Datang terlambat sama suka terlambat itu beda. Bener gak? Datang terlambat itu karena kondisi uzur, ya kan? Uzur syar'i harus diterima. Ustadz kajian ada jamaah yang terlambat karena kondisi, harus dikasih uzur, jangan dimarahi, kan gitu. Yang nggak boleh itu apa? Yang suka terlambat, ya kan? Suka terlambat itu sifat munafik, ya kan? Suka terlambat itu sifat munafik. Kalau suka terlambat nggak cuma di kajian, kan itu, di kerja, janjian, ketemuan dan lainnya. Suka terlambat diniatkan, nggak cuma niat, sudah menjadi kultur atau kebiasaan, kan itu. Biarkan dulu. Tapi kalau yang nggak suka terlambat, ketika terlambat ya malu, ya merasa itu nggak bagus, kan itu. Tapi kalau orang yang suka terlambat sudah menjadi kebiasaan, apalagi jadi urf. Jadi urf itu kayak adat, dan jadi kayak kebiasaan orang-orang gitu. Kayak di Indonesia ini hampir terlambat itu jadi urf. Bukan hampir, di beberapa tempat terlambat itu jadi urf, kan itu. Di kerjaan atau di beberapa tempat itu terlambat menjadi urf. Urf itu ya kayak sudah nggak malu, dan malah kalau nggak terlambat malah tabu, kan itu.
Kalau terlambat malah wis umum kan itu. Tapi kalau nggak terlambat malah nek ono wong sing gasik gitu loh. Malah dipoyoki. Dongaren gasik kan itu. Ya kalau yang gasik malah disini-sin kan itu. Wah, cari muka, gasik cari muka. Iya betul. Ya, bagian bainahum, kedengkian, penyebab perselisihan. Yang dimaksud di sini itu kemunafikan. Setelah dapat ilmu, terus ketambahan kemunafikan, jadilah perselisihan. Inti kemunafikan itu apa? Dusta, nomor 1 itu. Makanya Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, setelah keikhlasan, bab ikhlas itu kan membersihkan kemunafikan kan itu. Setelah ikhlas kemudian beliau membahas tentang taubat. Taubat itu kan berarti dosa yang nampak kan itu. Lawannya kemunafikan, ya kan? Kemunafikan dosa yang nggak nampak kan itu, dosa di batin kan itu, dalam hati. Kalau dosa yang nampak itu masih mending kan gitu. Makanya ada pembahasan taubat karena itu untuk membersihkan dosa yang nampak. Jadi setelah ikhlas itu untuk membersihkan dosa yang di batin. Setelah itu taubat, dosa yang nampak, ya kan? Setelah taubat beliau bahas tentang kesabaran. Kita kemarin hadis akhlak itu sampai di tema kesabaran kalau nggak salah. Setelah sabar beliau bahas kejujuran, as-sidq kan itu. Kejujuran. Maksudnya apa? Setelah ikhlas membersihkan hati, setelah taubat membersihkan yang dohir, dosa-dosa yang nampak. Orang kalau sudah bersih kan itu, hasilnya pasti kesabaran. Sabar itu apa ya? Bisa menahan diri jangan sampai jatuh dalam perkara yang haram. Kan itu yang situ sabar itu. Sabar kan intinya bukan masalah marah, bukan. Sabar itu intinya bisa menahan diri jangan sampai jatuh ke perkara haram. Bisa menahan diri jangan sampai sholatnya keteteran. Kan intinya di situ malah sabar itu. Atau yang paling utama, bisa menahan diri jangan sampai ikut acara syirik, jangan sampai ikut acara bid'ah. Kan itu malah ujian sebenarnya di situ, Pak. Betul nggak? Orang bisa bersih dari syirik, bisa bersih dari bid'ah. Apalagi sekarang bid'ah banyak ya. Ulang tahun, ya kan? Nanti tahun baru kan itu. Nanti apalagi ini itu kan sudah kesyirik, Pak, sedekah bumi. Rata-rata jatuh kesyirik kan itu sedekah bumi. Yang bid'ah ini kan yang samar-samar kan itu. Ulang tahun, kan banyak sekarang ulang tahun masuk ke sekolah-sekolah Islam. Bahkan muridnya diwajibkan ketika gurunya ulang tahun harus ngasih hadiah